Assalamualaikum geng OMG yang mengikuti channel saya yang sudah subscribernya 4 triliun rupiah. Nah itu dia ya. Nah tadi kan pagi saya sudah keliling-keliling di sekitar surganya bonsai yang ada di Lombok Utara. Siapakah yang punya? Nah yang punya itu adalah seorang pejabat yang ada di Lombok Utara. Dan beliau adalah kepala sesi dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lombok Utara. Nah, beliau sudah ada di muri saya ini. Nah itu dia. Kita sapa saja langsung ya. Assalamualaikum Kak Imam. Waalaikumsalam. Nah beliau kan ramah sekali nih. Tadi pagi tanpa izin nih Kak Imam saya sudah muter-muter mengambil gambar nih karena memang amazing. Setiap saya kesini nih tidak pernah bosan-bosannya melihat bonsai. Satu karena saya tidak bisa buat, kedua karena memang sangat elok sekali rupanya. Kalau Kak Imam sendiri dari kapan? Sudah berapa tahun mulai suka sama bonsai? Saya menyukai bonsai itu tentu sejak kecil ya. Kalau menyukai bonsai, tapi mulai main bonsainya itu pas tahun 2001. Itu mulai main bonsai. Mulai mencari pohon-pohon di alam. Sudah 20 tahun Kak Imam ya? Sudah 20 tahun. Itu sudah seumuran dengan Sampi yang beranak 3 itu 20 tahun. Pertama kali buat bonsai itu masih inget nggak Kak Imam? Artinya langsung jadi bagus atau bagaimana percobaan pertamanya dulu? Ya jelas namanya orang belajar ya. Kita semangat berburunya tinggi, banyak pohon-pohon serut yang kita bawa pulang. Tentunya lebih banyak matinya daripada hidupnya gitu kan. Gak bisa langsung jadi memang ya? Iya, karena kan kita belum tahu bagaimana cara menanam, menyuburkan pohon dan sebagainya itu. Itu baru awal-awal soalnya. Ingat nggak di tahun 2001 itu siapa yang memperkenalkan seni bonsai pertama kali? Artinya kan kalau tadi ceritanya Kak Imam tuh dari kecil sudah suka bonsai. Nah, tapi baru action 2021. 2001 ya? Iya. Itu siapa yang pertama kali membuat kesukaannya itu menjadi action? Awalnya itu kan saya kecilnya dulu kan sering diajak sama bapak itu nonton acara pamer pembangunan di Mataram kan. Biasanya itu di lapangan kantor bupati. Nah, kantor bupati itu banyak sekali di stand-stand itu kadang saya lihat pohon-pohon bonsai itu ketertarikan awal sekali saya. Loh ini kok bagus sekali gitu kan, banyak pohon beringin yang kerdil tapi. Nah itu awalnya dulu masih kecil. Kemudian tahun 2001 saya menemukan banyak sekali ternyata ada di KLU itu komunitas bonsai. Waktu itu belum namanya PPBI. Tapi ya komunitas banyak lah yang bermain bonsai dan saya memberanikan diri untuk bertamu dan melihat-lihat pohonnya gitu. Salah satunya misalnya saya bermain ke rumahnya Haji Mawardi yang ada di KLU sini gitu. Pak Sukiman yang ada di Gondang. Saya belum punya bonsai tapi saya ingin belajar bonsai dan saya datang ke mereka gitu. Ingat tak pertama kali Kak Imam? Dari sekian kali percobaan bonsai yang ada yang mati, kemudian ada yang rusak. Yang pertama kali yang bikin puas itu tanaman apa ketika itu? Waktu itu saya main di pohon serut ya, atau bahasa Sasak itu perek dengan kalau bahasa KLU-nya lempede. Kalau bahasa Latinnya tuh Cerebrus asper. Itu pertama kali saya memiliki pohon. Itu. Jenisnya di sini masih ada enggak? Di situ ada di belakang ini. Nah, ini yang pohon batang ini perek. Nah sekarang ini kalau melihat ini kan sudah banyak sekali Kak Imam ya koleksi bonsainya ini. Ini dapat bibitnya itu atau dapat pohonnya itu semuanya hunting di hutan, hunting di kebun atau ada juga yang artinya barter sama sesama penggemar bonsai ini? Ada yang saya memang berburu cari di hutan gitu kan, dari bakalannya yang sudah bukan bibit, saya tidak pernah membibitkan, jadi sudah ada di alam, mungkin kayak batang-batang yang ada ini cari di alam. Ada yang memang saya beli dari para pemburu atau pedongkel bakalan pohon bonsai gitu. Jadi ya tidak pernah membibitkan itu. Karena lama mungkin untuk dapat sebesar ini atau sudah langsung seperti itu lama. Kita hanya paling-paling dapat bakalan dasarnya saja, yang kita buat itu cabang-cabangnya ini. Gitu. Oh menyebutnya itu bukan bibit tapi bakalan ya? Ya bakalan. Itu yang sering diburu oleh para pencinta bonsai ke hutan-hutan dan sebagainya. Bakalan bonsai ya. Ini kalau untuk para pemula di rumah nih Kak Imam, tips yang paling gampang ini kalau misalnya suka bonsai tapi mau mulai coba-coba, ini apa yang harus dilakukan pertama kali nih? Ya mungkin belajar bagaimana menyuburkan pohon dulu ya, dari jenis pohon yang memang bisa dibonsai.
Yang paling gampang itu kan beringin biasanya itu, karena dia tidak terlalu cerewet, terus cepat sekali tumbuh, tidak butuh perawatan terlalu berlebihan begitu. Itu yang pertama kali bagi bagi pemula untuk yaitu pertama kali itu dia belajar menumbuhkan, menyuburkan pohon itu sendiri. Kalau kemudian dia belajar untuk mendesain, membentuk dan sebagainya, itu saya rasa itu bisa bertahap gitu nantinya. Itu bagi pemula ya. Ada tidak pakem-pakem kalau untuk pecinta bonsai? Artinya misalnya seperti yang di depan Kak Imam ini. Ini untuk membuatnya seperti ini, ada tidak pakem-pakemnya? Artinya kawatnya harus seperti ini atau memang mengalir saja? Bagaimana tergantung si empunya ini? Iya. Sebenarnya apa yang kamu katakan tadi itu semuanya benar ya. Jadi memang ada pakem. Yang kedua itu memang kalau kita katakan mengalir tergantung pun juga bisa juga demikian. Nah, kalau saya mulai dari kata pakem, misalnya kita bicara pada pohon itu, kita harus mengenal dulu tuh. Pohon itu kalau dia di alamnya itu mengalami proses seperti ini, dia miring, dan ini kan kita membayangkan dia seperti di sebuah bukit ya, Tebing ya? tebing, sehingga pohonnya bisa menjuntai ke bawah seperti itu. Nah, pakem-pakem apa yang ada di sana? Pakem itu sebenarnya diciptakan oleh alam itu sendiri sebenarnya. Misalnya untuk menunjukkan bahwa pohon ini kelihatan tampak hidup dan sebagainya, setiap ujung-ujung pohon selalu naik seperti ini. Dan kalau kita membuat dia lalu kalau dia terjatuh seperti ini tadi, itu adalah tentunya karena memang dia ada di tebing dan sebagainya. Itu pakem-pakem alami sebenarnya. Jadi yang perlu dipelajari itu adalah lebih banyak melihat referensi di alam, dan di sana sebenarnya alam sudah menunjukkan pakemnya sendiri gitu. Nah, terkait dengan tadi tergantung selera dari seniman dan sebagainya ya tadi itu kita kemudian mengekspresikan keinginan kita itu dengan cara mengarahkan bentuk kemana arah pohon cabang-cabang yang kita inginkan. Tapi misalnya bawa pohon pada tebing itu pasti dia menjuntai gitu. Itu adalah pakem alamnya. Tapi kemudian dia mengalami tekuan seperti itu kreasi senimannya. Nah, ya, itu di geng OMG ya. Jadi kalau melihat bentuknya sudah bagus seperti ini, jangan kira memang dari alam sudah seperti ini. Ada tadi itu ada dua unsurnya. Satu melihat bagaimana dia tumbuh di alam, dan yang kedua itu tadi bagaimana si empunya itu menuangkan tentunya ya kreativitasnya. Nah, yang kedua ini yang paling banyak orang penasaran dan juga saya. Katanya bonsai ini kan Kak Imam ya, ini adalah salah satu jenis seni tanaman yang mahal. Nah, kalau yang di sekitar sini nih, bocorannya, kisarannya Kak Imam dari berapa juta sampai berapa juta? Itu memang kata mahal untuk sebuah karya seni itu kan memang susah ya kita menaruh bahwa ini harganya segini. Tetapi kita bisa melihat pasaran, itu kan pasaran yang sering terjadi di para penghobi bonsai itu. Kalau misalnya pohon seperti ini dengan kondisi percabangan yang sudah matang, kami menyebutnya matang ya, artinya itu sudah proporsional dan menunjukkan penuaan dan perakaran yang bagus, komposisi perantingan yang bagus, ini mungkin bisa bernilai di angka 20 mungkin. Wah, yang ini sudah seperti ini? Ya, ini bisa 20 juta. Ini bisa dapat motor 2 ini. 20 juta. Di antara koleksinya Kak Imam ini ya. Ini kan sesama pecinta bonsai pasti dong sudah saling lirik. Nah, kisaran harga tertinggi yang pernah ditawar dari antara koleksinya ini yang mana dan berapa ini Kak Imam? Saya punya tuh pohon tuh asam sarap itu. Yang di tengah? Yang di tengah yang tinggi, ini gaya natural itu. Itu nanti bisa lebih fokus di situ barangkali lihat pohonnya. Itu pernah kawan minta itu seharga 27 juta. Waduh, itu dapat 6 mek gitu ya. 6 mek itu langsung bisa ditukar sama 6 mek gitu. Iya. Jadi memang tapi tidak serta-merta Kak Imam ya, artinya melihat sudah bagus seperti ini ya, seperti tadi ya, perlu sekian kali percobaan, gagal, rusak, coba lagi. Ya, Terakhir Kak Imam, ini untuk geng OMG yang di rumah ini yang sedang coba-coba bonsai ini, apa pesannya? Ya, kalau mau bermain bonsai banyak berkunjung ke teman-teman berbonsai, cari referensi yang banyak sehingga nanti ketika memulai itu tidak banyak gagalnya. Itu mungkin.
Kayaknya luar biasa sekali ya obrolan kita di sore hari ini, geng OMG. Mudah-mudahan ini yang suka bonsai tidak hanya suka, tidak hanya melihat-melihat, buka-buka Google terus cari gambar ya, tapi belajar tentunya sama orang yang sudah memang punya koleksi bonsai, sudah lebih dulu suka bonsai dan lain sebagainya. Seperti tadi juga, jangan cepat menyerah tentunya Kak Imam. Jangan cepat menyerah. Harus sabar. Terima Harus kasih sabar. banyak Kak Imam ini untuk sharingnya di sore hari, mudah-mudahan bermanfaat buat geng OMG yang momot-momot di balainya ini ya. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum.